Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dan salam sehat selalu ya pada kalian semua yang belajar PJJ akibat kondisi virus corona yang sekarang ya. Bapak mengingatkan selalu supaya menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker, karena sekarang pemerintah begitu tegas, yang tidak memakai masker akan mengenakan atau akan dikenakan denda ya. Tidak segan-segan, dendanya lumayan mahal. Tapi yang perlu diingat bukan masalah dendanya ya, kalian selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Pada materi minggu yang lalu ya, kalian sudah belajar mengenai perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Nah, pada perkalian dan pembagian yang minggu lalu, syarat mutlaknya adalah dalam perkalian dan pembagian itu, kalau dua-duanya memiliki lambang bilangan sama, yaitu positif kali positif pasti positif, negatif kali negatif pasti positif hasilnya. Nah, kebalikannya adalah kalau salah satunya memiliki lambang bilangan berbeda, maka hasilnya negatif. Oke? Paham ya? Yang pada waktu materi pelajaran yang lalu. Kita selanjutnya ke hitung campur bilangan bulat. Karena kelas 6 kejar target ya sebenarnya, ujian dan sebagainya. Kemudian temanya juga lumayan banyak. 9 tema, 7 tema harus diselesaikan di semester 1. Kita hitung campur, misalkan ada contoh soal seperti ini. 100 dibagi dalam kurung 4 dikali 5 dikali dalam kurung negatif 12 sama dengan berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian harus perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, mengutamakan penyelesaian operasi hitung dalam kurung. Yang kedua, melihat tanda operasi kali dan bagi atau sebaliknya. Setelah itu tanda tambah dan operasi hitung tambah dan pengurangan juga. Jadi kali dan bagi sederajat. Setelah itu baru menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Terkecuali kalau ada tanda kurung, balik lagi ke aturan nomor 1 ya, ke syarat nomor 1. Yang kedua, memperhatikan aturan kali dan bagi pada operasi bilangan bulat. Aturan kali dan bagi tadi yang Bapak sampaikan ya. Salah satunya memiliki lambang bilangan berbeda, maka perkalian dan pembagian hasilnya negatif. Jadi dua-duanya harus memiliki lambang bilangan yang sama. Kalau positif kali positif pasti positif. Kalau negatif kali negatif pasti positif. Udah Bapak terangkan ya di perkalian pembagian. Ada langkah pengerjaannya. Lagi ini gimana Pak? Mengerjakannya 100 dibagi, nah dalam kurung positif semua ya, 4 positif, 5 juga positif. Terus dikali dalam kurung negatif 12. Tadi langkah awal, utamakan operasi hitung dalam kurung. Nah, ingat yang dalam kurung operasi hitungnya. Pak, yang mana yang dalam kurung? Ada 2 kurungnya, yang dalam kurung 4 kali 5 dan negatif 12 juga dalam kurung Pak. Yang mana? Nah, yang dimaksud operasi hitungnya itu yang 4 kali 5. Kalau negatif 12 sebenarnya bukan operasi hitung, tapi dikurung, dikasih tanda kurung karena untuk memisahkan antara lambang operasi dengan lambang bilangan. Jadi lambang operasi perkalian dengan lambang negatif 12-nya. Jadi itu hanya untuk memisahkan, jadi bukan operasi hitung sebenarnya. Nah, jadi yang diutamakan yang 4 kali 5 dulu. Jadi 100 nanti dibagi 4 kali 5 berapa? 20. Terus dikali negatif 12. Kemudian ini tak ada tanda operasi apa aja kamu lihat. 100 dibagi, 20 dikali. Nah, itu kan. Berarti kalau ini kan sederajat semua. Bagi dengan kali kan bisa yang mana aja. Nah, tapi harus diperhatikan, harus mengingat kelogisan. Apakah 100 dibagi 20 dulu atau 20 kali min 12 dulu?
menurut kalian? Kalau 100 dibagi 20 kan 5. Kalau yang mana 2? 20 kali negatif 12 berapa? Negatif 240. Jadi yang mana dulu nih? Nanti yang logis. Nah, yang logis dulu yang mana? Oke. Nah, kalau menurut kalian logisan yang mana nih? Yang 20 kali negatif 12 dulu atau 100 dibagi 20 dulu? Setelah dihitung-hitung, logisan yang 100 dibagi 20. Karena kalau yang nanti 100 dibagi negatif 240 hasilnya pasti minus terus koma lagi, 0 koma gitu kan. Jadi tidak logis. Jadi yang 100 dibagi 20. 5 kali negatif 12. Yang terakhir, perhatikan aturan kalian bagi dalam perkalian dan pembagian. Kali salah satunya bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Maka hasilnya berapa? Negatif 60. Oke, paham? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Gak ada yang seperti ini, Pak. Tadi Bapak bilang kan, syarat awal tuh yang dilihat kurung dulu. Tanda kurung dulu. Ya, itu ada tambah, Pak, ada kali, ada bagi, yang mana dulu? Kurung dulu. Oke. Cara mengerjakannya gimana? Kembali ke langkah pengerjaan. Kurung, yang mana kurung? Nah, yang min 5 tambah 17 dulu, berapa? Ya kan, 12. 24 dibagi negatif 8. Pada operasi hitung diperhatikan. Kali bagi kan. Ya, yang mana dulu? Apakah 24 dibagi min 8 atau 24 dikali 12 dikali 24 dulu? Selesai yang mana? Nah, kebetulan ini dua-duanya logis loh kalau kamu perhatikan. Ya kan? 288 dibagi min 8 hasilnya berapa? 12 kali min 3 hasilnya berapa? Jadi sebenarnya mau yang mana dulu juga terserah kalian. Kalau ini logis, jadi hasilnya sama. Jadi kalau 12 kali 24 hasilnya berapa? 288 kan? Nah, dibagi min 8 hasilnya berapa? Nah, negatif 30. 12 kali min 3 sama juga. Kalau 12 yang 24 dibagi min 8 itu kan min 3 kan? Hasilnya sama, min 36. Jadi dua-duanya sama. Jadi semuanya logis. Oke, penjelasan Bapak cukup sekian. Meskipun singkat, kalian bisa ulang-ulang supaya lebih memahaminya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke wali kelas, ya, atau ke guru matematika kalian, atau ke guru kalian, atau kepada ayah dan bunda kalian, atau kepada kakak, atau bahkan kepada teman kalian yang lebih pintar ya. Kepada siapa saja boleh kamu bertanya supaya lebih memahami. Ya, di Classroom ada latihan soal, tidak terlalu banyak, silakan dicoba. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita bertemu di pertemuan berikutnya di pelajaran matematika ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih dan selamat pagi.